البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh, kemarin muka surat berapa? Apa? Oh, memang ini ya, ayo. So. Iya, anda tanda. So. Malah bingung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 22, masuk ke hadis baru dari syarah Kitabil Iman. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus salis wal ishrun, hadis yang ke-23. Hadatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qal hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Shalih an ibni Syihab an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Hadis Abu Sa'id macam sebelumnya. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naim, suatu ketika tatkala saya sedang tidur, ra'aitun nasa yu'raduna alai, saya melihat orang-orang itu disodorkan, ditunjukkan kepada saya. Wa alaihim kumus, dalam keadaan mereka memakai gamis-gamis, memakai apa? Jubah-jubah kalau bahasa kita. Minha ma yablughus sudai, ada dari gamis-gamis tadi itu yang mencapai dada, mencapai apa ini? Buah dadanya. Wa minha maduna dzalik, ada juga yang lebih rendah dari itu. Alal khilaf, duna di sini macam mana? Lebih pendek atau lebih rendah, dalam artian turun ke bawah makin panjang. Wa urida alayya Umar bin Khattab, dan ditunjukkan kepada saya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa alaihi qamisun yajurruh, dalam keadaan beliau memakai gamis yang beliau heret, yaitu saking panjangnya gamis beliau. Qalu fama awwal tadzalika ya Rasulullah, mereka bertanya, apa yang Anda takwilkan dari kalimat dari makna tadi atau dari mimpi tadi wahai Rasulullah? Qal ad-din, yaitu agama. Agama diperlambangkan, dilambangkan dengan gamis, dengan jubah tadi. Baik, rijalus sanad, Muhammad ibnu Ubaidillah huwa Abu Sabit Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Muhammad ibni Zaid al-Madani al-Umawi. Berarti apa? Dari Bani Umayyah. Wa huwa siqatun hafidh. Wa Ibrahim ibnu Sa'ad huwa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim Az-Zuhri al-Madani nazilu Basrah siqatun hujjah. Wa Salih huwa Abu Muhammad wa yuqal Abul Harith Salih ibnu Kaisan al-Madani mu'addibu waladi Umar bin Abdul Aziz, pengajar pendidik bagi anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Ra'a bna Umar wa bna Zubair, beliau melihat para sahabat ini, sahabat kecil min sighari sahabah, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Fahuwa minat tabi'in, maka beliau termasuk dari tabi'in. Wa huwa siqatun sabt, siqah dan kukuh. Wa huwa akbaru sinnan minaz Zuhri, lebih tua umurnya daripada Zuhri. Wa huwa aidan min asbatin nasi fi Zuhri, termasuk murid yang paling kukuh terhadap Az-Zuhri. Walaupun beliau lebih tua dari Zuhri, tapi apa? Belajar ke Az-Zuhri. Selain juga belajar ke gurunya Zuhri. Wa Ibnu Syihab qad marra bina fi syarhil hadis samina asyar, telah kita lewati dalam syarah hadis yang ke-18. Huwa Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab. Berarti dinisbatkan ke datuk keberapa ini ya? Datuk yang tinggi sekali, moyang yang tinggi, Ibnu Syihab.
Az-Zuhri Al-Madani Syami, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan. Wa Abu Umamah, Tayyib, Az-Zuhri ini juga apa? Dari kalangan tabi'in. Wa Abu Umamah ini juga tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ibnu Sahal, huwa As'ad, namanya As'ad. Abu Umamah Ibnu Sahal Ibni Hunayf Al-Ansari, wulida fi hayatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti bahkan apa, sahabat ya kalau begitu ya. Tayyib, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Wasammah, Nabi yang menamakannya sebagai As'ad. Wahannakah, melakukan tahnik. Summiya bismi jadihi li ummih, diberi nama sama dengan nama datoknya dari jalur ibu, As'ad ibnu Zurarah. Wa huwa minas sahabah wa illam yasma' minan nabiyyi syai'an, termasuk dari sahabat walaupun tidak mendengar dari Nabi sama sekali. Tapi sudah apa? Jumpa Nabi, malah Nabi yang memberikan nama dan seterusnya. Wa huwa min akabiril ansor, termasuk pembesar Ansor. Wala yus'alu an, tidak layak tentang beliau itu dipertanyakan, sudah dijamin. Kama qalahu Abu Hatim. Tayyib. Kemudian wa Abu Sa'id Al-Khudri. Mak ngaji. Qad marrabina fi syarhil hadis tasi'a asyar. Kita lewati dalam syarah hadis yang ke-19. Wa huwa Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan Al-Ansari min aktsari sahabati riwayatan anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi. Oh, tayyib. Fasanad sahihun bila syak. Sanad sahih tanpa keraguan. Wahuwa musalsalun bil madaniyin. Ini rantainya semuanya penduduk Madinah. Hadis musalsal. Tayyib. Kemudian sanad-sanad yang lain dan penguatnya telah Ana sebutkan di situ. Langsung ke, kita katakan famadarul asanid ala bin Syihab. Semua sanadnya kembalinya kepada Imam Az-Zuhri. Syarhul hadis, faedah syarah dari hadis ini. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim. Suatu ketika tatkala saya sedang tidur, ra'aitun nasa yu'raduna alai. Saya melihat orang-orang itu disodorkan, ditunjukkan kepada saya. Wa alaihim qumus, dalam keadaan mereka memakai gamis. Hadza dhahirun annaha ru'yal manam. Ini jelas bahwasanya yang Nabi lihat ra'a itu ini apa? Penglihatan di alam mimpi. Dipanggil apa? Ru'ya. Jadi ra'a itu ini ra'a ra'a yara ru'ya, bukan ru'yatan. Kalau ru'yah biasanya apa? Pandangan mata. Kalau ru'ya itu apa? Pandangan di alam mimpi. Kalau ra'yun ini adalah mata hati, yaitu pendapat. Jadi masdarnya ada beberapa ya. Ra'a yara ru'ya, ra'a yara ru'yatan, ra'a yara ra'yun, ra'yan. Dan maknanya lain-lain. Adapun yang ini Nabi melihat, maksudnya di alam mimpi. Wa ru'yal anbiya'i wahyi. Mimpinya para nabi itu wahyu, kama huwa ma'ruf, seperti yang telah dikenal. Wal wahyu yatadammanu uluman katsirah. Dan yang namanya wahyu ini mengandungi ilmu yang banyak. Walaupun ini mimpi, tapi mimpinya Nabi memang lain. Ada ilmu yang banyak. Fa fi hadhihi ru'ya, maka di dalam mimpi ini tadi, adharallahu ta'ala tafadulan nas. Allah Ta'ala menampakkan bertingkat-tingkatnya manusia fi qadri dinihim, di dalam kadar agama mereka. Berarti memang apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Wadin mu'abbarun bil qamis. Agama itu diungkapkan, dilambangkan dengan gamis. Wa ghairihi minas siyab, dan pakaian-pakaian yang lain. Tayyib. Terkadang komis kalau di alam mimpi maknanya apa? Komis yaitu kekuasaan. Seperti sabda Nabi kepada Utsman, ya Utsman la'allallaha apa itu? Yuqammisaka qamisan. Wahai Utsman, boleh jadi Allah akan memberikan suatu gamis kepadamu, yaitu imarah, kekuasaan. Fa'idha arada kal munafiquna an takhla'ahu fala takhla'. Kalau orang-orang munafikin ingin engkau melepaskan gamis tadi, jangan engkau lepaskan. Isyarat apa yang akan beliau alami setelah beliau nantinya berkuasa 12 tahun, selama 12 tahunan itu. Tayyib.
Faminhum man kana qamisuhu qasiran jidda. Maka ada dari umat manusia yang pakaiannya, yang gamisnya itu pendek sekali. Nasallallahu as-sitar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu minha ma yablughu sudai. Ada dari gamis tadi yang hanya mencapai sudai. Taswir dari sadiu. Bi dhammil musallas wa kasridal. Berarti apa? Sudiya gitu ya. Bukan sudai, sudiya. Wa tasdidil ya. Jam'us sadi. Oh, tayyib. Ana yang salah tadi. Ana pikir apa? Tasghir. Tetapi apa? Jamak. Sudi. Jamak dari sadiun. Jam'u sadi bi fathin summa sukun. Wal maknanya annal qamis qasirun jidda. Bahwasanya gamisnya itu pendek sekali. Bihaitsu la yasilu minal halqi ila nahri surah, ila nahwi surah, yang mana gamisnya itu tidak sampai, yaitu dari tenggorokan tidak sampai ke pusatnya. Bal fauqaha, bahkan di atas pusat. Lalu bawahnya gimana? Naudzubillah, namanya hari kiamat kan, ada yang sama sekali tidak berpakaian. Tentunya ini fadhihah, yaitu mempermalukan diri sendiri. Allah membongkar hakikat orang itu. Naudzubillah, nas'alullah hastar. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa amma qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma duna dzalik. Adapun ucapan Nabi, dan dari gamis-gamis itu ada yang kurang dari itu. Ada kemungkinan dun artinya kurang. Ada kemungkinan dun artinya lebih rendah. Lebih rendah dari dada, berarti apa? Agak panjang lah paling tidak. Alal khilaf. Fayahtamilu aksor. Maka ada kemungkinan lebih pendek dari yang tadi. Au atwal, atau mungkin lebih panjang, yaitu lebih rendah dari dada, berarti agak panjang, sudah mendekati pusatnya misalkan. Au ammu min dzalik, atau lebih umum dari itu. Qala al-allamatu Ali al-Qari rahimahullah, wa minha ma duna dzalik ay qumusun aksaru minha. Ada gamis-gamis yang lebih pendek dari yang pertama. Au atwalu minhu ya. Atau mungkin lebih panjang dari yang pertama. Au a'ammu minhuma, atau mungkin yang Nabi inginkan lebih umum. Ada yang begini, ada yang begitu, semuanya ada. Ya, manusia berlainan. Binaan ala annadun binaan ala annaduna dzalik, dibangun, dibina di atas apa? Apa makna duna dzalik? Bimakna ghairu dzalik. Ghairu dzalik, ada yang selain itu. Selain yang disebutkan tadi, berarti ada yang panjang, ada yang pendek. Liqaulihi ta'ala, menukilkan ucapan para jin, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik, ghairu dzalik. Ada dari kami orang-orang yang soleh, ada juga dari kami yang tidak seperti itu. Ada yang lebih soleh, ada yang bahkan kurang soleh. Ini umum. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Walakin narrajih, tetapi yang lebih kuat, annal muradama duna dzalik fi hadal hadis, yang dimaksud dengan duna dzalik dalam hadis ini, anna minhum man kana qamisuhu atwala minal awal. Ada yang gamisnya lebih panjang dari yang pertama, agar nampak urut kan. Ada yang hanya sampai ke dada, ada yang lebih panjang, ada yang bahkan seperti Umar yang bahkan diheret. Saking panjangnya itu diseret. Min haitsul qara'in, dari sisi qarinah, faktor penyerta yang di lafadz hadis. Naam idza dzukira fi riwayati tartib fi riwayatin tartibutulil qumus. Memang itu seperti itu apabila disebutkan di suatu riwayat urut-urutan tentang panjangnya gamis. Ada yang sedada, ada yang sepusat, ada yang selutut. Nah, itu menunjukkan urut-urutan. Seandainya memang apa? Riwayatnya ada yang seperti itu, ini lebih jelas. Walakin, mestinya walakin lah ya. Walakin Allahu a'lam mahaluh. Tetapi Allah lebih tahu bagaimana keadaan riwayat yang berisi tartib, urut-urutan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa minha ma yablughu duna dzalik yahtamilu ayyurida dunahu min jihati sufl.
Ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah yaitu lebih pendek dari sisi bagian lebih pendek berarti apa? Lebih rendah dari sisi yang bawah, mendekati bawah. Wa huwa zahir, dan ini yang lebih jelas. Fayakunu atwal, berarti lebih panjang gamisnya itu. Wa yatamilu ayyurida dunahu min jihatil ulu. Namun ada kemungkinan juga yang diinginkan oleh Nabi adalah dari sisi atas, yaitu mendekati atas, berarti makin pendek. Fayakunu aksor, maka makin pendek. Taib. Sebenarnya mungkin saja syarahnya kita ringkas, kita nukil satu pendapat yang seperti pendapat Syekh Utsaimin lebih ringkas. Tapi kita tahu buku ini tujuannya bukan hanya untuk satu pihak, tapi banyak pihak. Jangan sampai nanti malah disangka, oh itu tidak sempurna pembahasannya. Padahal a'imah yang dulu pembahasannya lengkap. Nah, maka kita usahakan ikuti kelengkapan, tapi mencari yang bahasanya tidak terlalu rumit. Wa yu'ayyidul awal, yang menguatkan pendapat pertama bahwasanya gamisnya makin panjang dilihat dari orang yang lain. Orang lain lebih panjang. Ma fi riwayatil Hakim At-Tirmidzi, yaitu hadis yang ada dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi. Cuma masalahnya Hakim At-Tirmidzi kritikan terhadap beliau berat sekali. Dulu anak suka bahasanya apa bagus. Kitabnya ada di Maktabah Damaj itu. Kalamnya bagus, kuat-kuat, tapi ternyata ada dalam kitab yang lain kalam beliau itu berbahaya, sangat berbahaya, sehingga dikritik hatta dari sisi kesikohannya. Baik. Min tariqin ukhra, dari sanad yang lain, an Ibnil Mubarak, an Yunus, an Zuhri, fi hadal hadis, faminhum man kana qamisuhu ila surratih. Ada dari mereka yang gamisnya itu sampai ke pusatnya, wa minhum man kana qamisuhu ila rukbatih, ada yang gamisnya sampai ke lututnya, wa minhum man kana qamisuhu ila ansafi saqai, ada yang sampai ke pertengahan betis. Seandainya sanadnya sahih, nih saya apa? Ini jelas sekali urut-urutan, berarti makin panjang. Thayyib. Dari orang-orang yang lain ada yang lebih panjang sampai ke Umar, lebih panjang lagi. Selesai dari Fathul Bari, dan Al-Hafidz tidak membahas tentang kualitas sanad ini, dan ya sering seperti itu. Kemudian waqad dzukira fi riwayah, telah disebutkan di satu riwayat, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu min jumlatis sa'ilin, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari yang bertanya. Kan nanti di akhir hadis disebutkan, apa takwil Anda wahai Rasulullah, termasuk Abu Bakar yang bertanya an ta'wilir ru'ya, tentang tafsir dari mimpi tadi. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa waqa'a inda Tirmidzi Al-Hakim, tadi itu Al-Hakim At-Tirmidzi, fi riwayatil madkurah, dalam riwayat yang disebutkan tadi, faqala lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi, alama ta'awwalta hada ya Rasulullah, ini Anda takwilkan menjadi apa, kepada makna apa wahai Rasulullah? Qauluhu qal ad-din, ad-dina bin nasab, watir awal tu dina, wa yajuzu rafa, boleh juga kita ad-dinu, yaitu apa? Ad-dinu awal tuhu, misalkan. Wa waqa'a fi riwayatil Hakim al-madkurah, Hakim At-Tirmidzi, qal alal iman, tak masalah, sama aja maknanya dari sisi makna. Selesai dari Fathul Bari. Walakinni lam ajid had riwayah fil kutubil mu'tamadah, akan tetapi saya tidak mendapatkan riwayat ini dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran, kitab yang mu'tamad di dalam riwayat-riwayat. Wa amal Hakimut Tirmidzi fa innahu, gitulah ya, fa innahu sufi. Adapun At-Tirmidzi ini, Hakim At-Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi, beliau itu sufi ghalin, sufi yang ekstrim. Sufi aja banyak yang ekstrim ya, apalagi ini sufi ghalin. La yu'tamadu alaih, tidak boleh kita beriktimat, bersandar kepada kalam-kalamnya. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak memperingatkan, kita nukil dari kalam a'imah yang lain. Takallama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ali Al-Hakim At-Tirmidzi fi kitab Khatmil Wilayah, ditutupnya perwalian, bi kalamin mardud, dengan perkataan yang tertolak. Kalau sufi bicara masalah wali, ma'ruf bagaimana gulunya mereka dan sebagainya. Mukhalifin lil kitabi was sunnah, kalam yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, wa ijma' salafi wal a'immah,
menyelisihi kesepakatan para salaf dan imam. Haitsu ghala fi dzikril wilayah, yang mana dia berlebihan di dalam menyebutkan perwalian. Wa ma dzakarahu min khatamil auliya, apa yang beliau sebutkan berupa penutup para wali. Wa ismatil auliya, maksumnya para wali. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, mimma huwa muqaddimatun li Dullal Ibni Arabi. Ini sebagai permulaan, pengantar bagi orang yang tersesat, yaitu Ibnu Arabi. Wa amsalih, dan yang seperti dia, yang dijuluki sebagai apa? Khatimul Aulia, penutup para wali. Setelah dia tak ada wali katanya. Tapi buktinya ada wali di Kuala Terang juga tuh. Nah, Sufi memang apa? Kontradiksi, katanya penutup para wali adalah Ibnu Arabi, sering dinukilkan gitu, Khatamul Aulia. Ternyata sekarang banyak wali, kata mereka. Jelas wali banyak sampai sekarang, tapi tidak seperti kriterianya orang Sufi tentunya. Alladzina takallamu fi hadzal bab bil batili wal udwan, yang mana mereka berbicara dalam bab ini, masalah perwalian, dengan kebatilan dan sikap melampaui batas. Selesai dari Majmu'ul Fatwa. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah wa kadzalika lafdzu khatamil auliya, lafdzun batil, ya lafaz yang batil. Penutup para wali ya nanti menjelang hari kiamat. Lihat orang mukmin terakhir siapa? La aslalah, tidak ada dasarnya. Wa awwalu man dzakarah, yang pertama kali menyebutkan istilah ini khatamul auliya, Muhammad ibnu Ali al-Hakim at-Tirmidzi. Wa qad intahalahu ta'ifah, sekelompok orang itu telah mengambil itu sebagai nihlah, aliran kepercayaan. Kullun minhum yadda'i annahu khatamul auliya, masing-masing dari mereka mengklaim dirinya sebagai penutup para wali. Ka Bani Hamawai wa Bani Arabi wa ba'di syuyukhid dhalin, dan sebagian dari masyayikh yang tersesat di Damaskus, wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa kullun minhum yadda'i annahu afdal minan nabi. Naudzubillah ya. Masing-masing dari mereka mendakwakan dirinya lebih utama dari Nabi alaihi salam. Min ba'dil wujuh, dari beberapa sisi. Ila ghairi dzalika minal kufri wal buhtan, sampai kalimat-kalimat yang lain yang berisi kufuran dan kedustaan. Wa kullu dzalika tam'an fi riyasati khatamil auliya. Semua itu karena mereka berminat, mereka tamak untuk mendapatkan kepemimpinan sebagai penutup para wali. Habib aja tangan akan dicium-cium, apalagi penutup para wali. Wah, akan apa? Disikapi yang sangat ekstrim nanti. Lamma fatat huria satu khatamil anbiya, tatkala luput dari dia kepemimpinan sebagai penutup para nabi. Tatkala penutup para nabi hanyalah Nabi Muhammad, sementara orang-orang sufi banyak yang ingin jadi nabi. Nah, sudah, mereka milih jadi apa? Khatamul aulia, dan wali lebih tinggi dari nabi. Di Damat dulu sering ada murid-murid yang tahu-tahu mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Karena apa? Rajin puasa, bukan puasa Daud, tapi puasa tiap hari. Tahu-tahu mengklaim dirinya sudah apa? Level yang sudah sangat tinggi. Ada yang masih beradab, mengatakan saya cuma Imam Mahdi, saya bukan nabi. Sama aja lah. Sama-sama apa? Dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan itu banyak. Selama lebih dari 11 tahun, banyak yang mengklaim seperti itu, masing-masing yang sudah biasa ibadah, tapi ibadah yang tidak terkawal, akhirnya mengklaim seperti itu. Kemudian apa di sini? Fa inna afdal, salah. Tadi apa? Wa qad ghalatu, mereka telah keliru. Fa inna khatamal anbiya inna makana afdalahum. Karena sesungguhnya penutup para nabi, dia itu hanyalah yang paling utama di antara mereka semua, yaitu penutup para nabi, beliau adalah wali yang paling utama. Jelas wali yang paling utama Nabi Muhammad. Siapa lagi? Beliau yang sempurna iman dan takwanya. Lil adillati dallati ala dzalik, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan itu kepada itu. Walisa kadzalika khatamul auliya. Sementara penutup para wali tidaklah seperti itu. Wali yang terakhir tidaklah dia paling utama. Tetap yang paling utama dari kalangan para wali yang bukan Nabi dan Rasul siapa? Tentunya para sahabat ya. Yang paling utama Abu Bakar. Fa inna afdhala auliya'i hadhil ummah. Karena sesungguhnya wali yang paling utama di umat ini as-sabiqunal awwalun.
para sahabat yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Wa khairu hadil ummah ba'da nabiyyiha, orang terbaik di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin radhiyallahu an, summa Umar radhiyallahu an, summa Utsman radhiyallahu an, summa Aliun radhiyallahu an. Tayyib. Di sini Syekhul Islam menyebutkan 4 yang terbaik. Wa khairu quruniha, generasi yang terbaik di umat ini adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di situ. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Setelah tapi tidak jauh-jauh, waliyayali yalunahum, yang setelah tapi dekat. Seperti apa? Tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Wa khatamul auliya'i fil haqiqah, penutup para wali secara hakikatnya adalah akhiru mu'minin taqiyyin, mukmin yang bertakwa yang paling akhir, yakunu finnas, yang ada di umat manusia. Nggak tahu di zaman siapa nanti, mungkin di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa itu boleh jadi di yang paling akhir. Walaisa dzalika bi khairil auliya, dan penutup para wali bukanlah orang terbaik dari para wali. Kalau penutup para nabi memang yang terbaik dari para nabi. Wala afdalahum wala afdalihim, bukan pula wali yang paling utama. Bal khairuhum wa afdaluhum Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan yang terbaik dari para wali dan paling utamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, summa Umar. Alladzani, yang mana mereka berdua ini ma tala'at syamsun wala gharabat ala ahadin ba'dan nabiyyina wal mursalin afdalu minhuma. Belum pernah ada satu matahari pun, kalau dibuat mataharinya dengan pola nakiroh, misalkan dianggap matahari itu banyak, tak ada satupun matahari yang pernah terbit ataupun terbenam menimpa, yaitu menyinari siapapun juga setelah Nabi dan Rasul yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar tadi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ini sekedar mengingatkan, menjelaskan siapa itu Hakim At-Tirmidzi. Selesai ya dari Majmu'ul Fatawa. Narji'u ila syarhil hadis. Kita kembali ke syarah hadisnya. Qalu, para sahabat bertanya. Ini menunjukkan disyariatkannya belajar takwil mimpi, yaitu menanyakan. Walaupun ya semampunya, tanya mimpi ini artinya apa, ini artinya apa, tanya kepada yang ahlinya. Fama awal tadzalika ya Rasulullah. Lalu apa yang Anda takwilkan dari mimpi tadi wahai Rasulullah? Qal ad-din. Saya menakwilkan gamis tadi adalah agama. Hadza yadullu ala annal qamis muawwalun bid-din. Ini menunjukkan bahwasanya gamis itu ditakwil dengan apa? Agama. Lima bainahuma, thayyib. Kenapa gamis itu ditakwilkan agama? Apa kesesuaiannya, munasabahnya? Minatanasub, karena di antara kedua sifat ini, kedua benda ini ada kesesuaian. Min haitsu sitril aurah, dari sisi menutup aurat. Ya, kalau gamis menutup apa? Aurat fisikal. Kalau agama menutup aurat yang sifatnya maknawi. Fadin yasturu al aurat al maknawiyah. Agama itu menutup aurat yang sifatnya maknawiyah. Kalau dia rajin ibadah, rajin menjalankan syariat, maka terburuk-buruk akan mulai hilang. Mungkin dulu suka mencuri, tapi rajin sholat. Akhirnya apa? Sholat menghalangi dia dari kekejian dan kemungkaran. Dia rajin zakat, rajin sedekah. Akhirnya apa? Boleh menutupi sifat kedekut, sifat kepelitan yang pernah dia miliki. Misalkan, mungkin dia dulu penakut, tapi karena terlatih untuk jihad, tahu-tahu ada jihad difa'i, maka dia jadi pemberani. Akhirnya berani untuk jihad hujum. Kalau memang ada jihad syar'i, bukan jihad-jihadnya orang-orang apa? Khawarij, bukan. Nah, agama itu akan menutupi aib-aib. Wal qamis yasturu al auratal hissiyah. Gamis itu akan menutupi aurat yang sifatnya fisikal. Qala al Muhallab rahimahullah, aslu ibaratihi alaihi salam lil qamisi bil ilm. Asal dari ungkapan Nabi tentang gamis itu adalah ilmu. Fi kitabillah, di dalam kitabullah, fi qaulihi ta'ala wa siyabaka fatahhir. Kira-kira al ilmu di sini maksudnya gimana ya? Dan pakaianmu maka sucikanlah dia.
Yuridu sholahal amal. Jangan-jangan salah cetak ya dari sananya ya. Mungkin bukan ilim tapi amal. Karena ini hampir sama dengan ucap Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Pakaian itu ditakwil dengan apa? Al-haya wal amal. Rasa malu dan amalan. Mungkin ini salah cetak dari yang nukil dari Muhallab. Bukan ilim tapi amal mestinya. Kemungkinan kita kasih isyarat aja ya. Mungkin maksudnya adalah al-amal. Biar sesuai dengan kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam. Taib. Maksudnya bagaimana? Yaitu amalanmu maka sucikanlah dia. Wa tatahhirul ahwal, dan juga keadaan-keadaanmu untuk disucikan, diperbaiki. Allati kanat ahlul jahiliyah tastabihuha, yang mana dahulunya orang-orang jahiliyah memubahkan keadaan yang buruk-buruk, suka makan-makan yang haram, yang busuk-busuk, suka melanggar kehormatan pihak lain, merampas harta orang lain. Nah, disucikan dengan belajar agama yang baik. Hada qaulu Ibnu Abbas. Ini perkataan Ibnu Abbas. Wal Arab taqul. Orang Arab mengatakan fulan naqiyus saub. Fulan itu pakaiannya bersih. Idza kana sholihan fi dinih. Jika dia orang soleh dalam agamanya. Bagaimana dikatakan soleh? Al-jami' bainal ilmi wal amal. Itu orang soleh. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Yang lain mengatakan soleh adalah al-mu'adili haqillah wal mu'adili haqil makhluk. Orang yang menunaikan hak Allah dan orang yang menunaikan hak makhluk. Intinya ya kembali ke amalan. Kita tambah sedikit lagi biar selesai penukilan dari Ibnu Battal. Wa fihi dalilun ala anna ru'ya la takhruju kulluha ala nasi ma ru'yat alaih. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya mimpi itu tidaklah semuanya keluar sesuai dengan yang dilihat. Misalkan kita melihat apa di alam mimpi? Melihat pakaian, bukan maksudnya betul-betul pakaian. Buktinya apa? Kalau kita mimpi lihat berjumpa orang yang mati dalam keadaan menangis memeluk kita, artinya apa? Dikasih kabar gembira, engkau derajatmu akan naik, tetapi engkau akan diuji. Yang paling terkenal dan kita suka biasanya apa? Mimpi lihat ikan. Bukan maknanya betul-betul ikan, tapi apa? Tapi rezeki. Tapi kalau kita mimpi ikannya menggigit kita, berarti untuk dapat rezeki kita harus keluar duit sedikit. Dan seterusnya. Kalau mimpi ikannya itu durinya banyak, berarti ada beberapa ujian sebelum mendapatkan rezeki tadi. Tapi biasanya memang kalau mimpi lihat ikan, itu berarti apa? Mendapatkan rezeki. Atau mimpi memegang mayat, itu dapat rezeki. Atau mimpi apa? Bergaul dengan ibunya sendiri, itu mimpi dapat rezeki. Walaupun kita ngeri lah, mungkin muntah, tapi maknanya adalah apa? Dapat rezeki. Kalau mimpi berak, biasanya mimpi dapat anak. Maknanya adalah dapat anak. Jadi tidaklah yang kita lihat di alam mimpi berarti betul-betul maknanya adalah itu. Lihat burung berarti, berarti nanti akan apa? Saya dapat burung. Tak, mimpi lihat burung merpati. Biasanya apa? Dapat anak. Ternyata maknanya lain. Ya memang ini adalah perlambang, bukan sesuai dengan dohirnya. Kemudian wa inna ma tahruju ala darbil amsal. Hanya perkara yang dilihat di alam mimpi itu keluar dengan pola perumpamaan, contoh. Faduribal masalu al-dini bil qamis. Maka perumpamaan tadi dibuat untuk menggambarkan agama dengan apa? Dengan gamis. Wa alal imani wal ilmi bil laban. Iman dan ilmu ditakwil dengan apa? Bukan ditakwil, diumpamakan dengan susu. Min ajli, dari sisi mana itu? Ishtiraki dzalika fil ma'ani. Ada perserikatan di dalam sisi maknanya, karena laban ini gabungan antara apa? Makanan dengan minuman, dan dia adalah gizi sebagaimana ilmu dan iman adalah gizi. Wa dzalik annal qamis, sebabnya apa? Gamis yasturul aurat, dia akan menutupi aurat, kama yasturud dinul a'mal, sebagaimana agama itu menutupi amalan-amalan. Allati kana nasu fi halil kufur, yang mana manusia di masa kekufurannya ya'tunaha, biasa mengerjakan itu. Nah, ditutup kafarahnya adalah dengan beragama yang baik. Wa fi halil jahl, dan juga yang dahulunya orang-orang berbuat itu di masa kejahilannya, yaqtarifunaha, yang biasa mereka lakukan. Kalau mimpi makan buah biasanya apa? Dapat ilmu. Kalau mimpi makan buah anggur biasanya apa? Jadi akan punya ilmu faraid. Jadi takwilnya lain-lain.
Bukan berarti betul-betul nanti mimpi dapat buah betulan, tapi ternyata maknanya lain. Sesuai yang dijelaskan oleh para pakarnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Hah? Oh, tak tahu mungkin jadi Taipan gitu. Jadi entah. Besar-besar nanti malah pening. Ya kadang memang apa betul, memang itu terjadi. Tahu-tahu memang dapat rezeki yang banyak sekali. Kita besar sekali. Kalau